Selamat datang di channel jurusan Kimia FMIPA Unpati bersama saya Priska Marisa dan kita akan belajar bersama materi Kimia Dasar 1. Silahkan di like dan share video ini jika bermanfaat. Pada video ini kita akan membahas tentang gas dan teori kinetika molekuler. Gas itu sendiri merupakan substansi yang pada P atau tekanan dan T atau temperatur ruang berada dalam keadaan gas. Gas merupakan substansi yang mana molekulnya saling berjauhan dan masing-masing bergerak secara bebas serta berekspansi tanpa batas mengisi wadah di mana substansi gas tersebut diletakkan. Gas dapat berekspansi secara spontan untuk memenuhi ruang di mana gas tersebut ditempatkan, dan ketika tekanan diberikan terhadap gas, maka volume gas akan berkurang atau mengalami kompresi. Gas dapat dibedakan menjadi gas ideal dan juga gas nyata. Gas ideal merupakan suatu model yang sifatnya hanya dapat didekati oleh gas-gas nyata bila tekanannya cukup rendah dan temperaturnya cukup tinggi. Nah, pada gas ideal, faktor kompresi atau Z sama dengan 1. Interaksi antar molekul gas tidak diperhitungkan dan tidak ada ruang kosong antara wadah dan molekul gas di dalam wadah. Hukum-hukum yang berlaku untuk gas ideal yaitu hukum Boyle, yaitu P kali V sama dengan K, di mana N dan T-nya tetap. Kemudian ada hukum Charles, yakni V sama dengan K kali T, di mana N dan P-nya tetap. Kemudian hukum Avogadro, yakni V sama dengan K kali N, di mana T dan P-nya tetap. Dan hukum Dalton, yaitu PT sama dengan jumlah PI, di mana T dan V-nya tetap. Dari keempat hukum ideal ini, maka diperoleh bahwa volume gas adalah fungsi dari jumlah mol, tekanan, dan temperatur. Nah, apabila persamaan ini didiferensiasi dan disubstitusikan, maka ungkapan dari hukum-hukum di atas kemudian dapat diintegrasi sehingga diperoleh persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. Yang mana P adalah tekanan, kemudian V adalah volume, N adalah mol, R adalah tetapan gas, dan T adalah temperatur. Dari persamaan ini kita dapat menjabarkan nilai mol, yaitu mol sama dengan massa per mR, di mana nilai tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga menjadi P kali V sama dengan M per mR kali R kali T. Kemudian mR-nya dapat kita ketahui yaitu sama dengan M kali R kali T per V kali P. Nah, di sini M per V itu sama dengan densitas, sehingga persamaan di atas dapat kita ubah menjadi MR sama dengan densitas kali R kali T per P. Persamaan gas ideal ini menggambarkan bagaimana sifat gas ideal, tetapi tidak menjelaskan secara detail mengapa demikian. Untuk menjelaskan sifat-sifat dari gas, yaitu yang dapat berekspansi secara spontan maupun dapat mengalami kompresi, maka dibutuhkan suatu model yang memberi gambaran terhadap partikel-partikel gas selama adanya perubahan tekanan dan temperatur. Model ini dikenal sebagai teori kinetika molekuler yang dipublikasikan oleh Rudolf Clausius. Teori kinetika molekuler gas menjelaskan bahwa gas terdiri dari banyak partikel yang dapat diambil rata-ratanya secara statistik. Partikel dapat bergerak bebas di dalam seluruh volume wadah. Partikel bergerak secara acak dan tidak memiliki gaya tarik.
Tumbukan antara partikel dan antar partikel dengan dinding wadah bersifat elastik dan energi translasi rata-rata partikel sebanding dengan suhu mutlak. Dari teori kinetika molekuler gas ini, maka dapat menjelaskan tentang gas nyata, yang mana gas nyata ini sendiri menunjukkan keadaan gas sesungguhnya, dan faktor kompresi tidak sama dengan 1, interaksi antar molekul gas diperhitungkan, dan ruang kosong selisih antara volume wadah dan volume gas itu diperhitungkan. Gas nyata ini dijelaskan dengan persamaan van der Waals, di mana P sama dengan N RT per V kurang NB dikurangi N kuadrat A per V kuadrat, di mana N RT per V kurang NB itu merupakan koreksi untuk volume molekul, dan N kuadrat A per V kuadrat merupakan koreksi untuk atraksi molekul. Nah, bentuk umum persamaan van der Waals ini didapat P tambah N kuadrat A per V kuadrat dikali V kurang NB sama dengan N kali R kali T. Selanjutnya, ketergantungan kecepatan molekul pada massa dapat mempunyai beberapa konsekuensi, yaitu dapat terjadi reaksi efusi dan reaksi difusi, di mana reaksi efusi itu merupakan keluarnya molekul gas melalui satu lubang kecil ke dalam suatu ruang hampa, sedangkan reaksi difusi itu merupakan penyebaran salah satu zat ke seluruh ruangan. Nah, kedua reaksi ini didasarkan pada gerakan acak dari molekul gas. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping, di mana ada botol parfum, yang mana pada gambar di atas, jalur molekul parfum tidak menentu karena tumbukan acak dengan molekul udara. Kemudian yang gambar di bagian kanan itu terlihat bahwa wadah yang dipenuhi molekul gas itu keluar melalui satu lubang kecil ke ruang vakum. Ya, demikian pembahasan tentang gas dan teori kinetika molekuler. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.